Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3 MAP 3 Pemasaran yang terdiri dari Andani Widya, Akil Wafi, Candika Putri, dan Fadil Fardiansa akan menjelaskan materi positioning merek. Mendapatkan posisi terbaik di hati para pelanggan merupakan salah satu tujuan utama dari strategi pemasaran suatu brand produk atau bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu upaya yang sering disebut dengan istilah brand positioning. Pengertian brand positioning menurut Philip Kotler, brand positioning adalah suatu tindakan atau aktivitas merancang penawaran dan citra perusahaan untuk memposisikan merek agar mampu menempati tempat yang berbeda dalam benak target audiens. Mengapa brand positioning sangat penting? Banyak sekali pesaing memiliki fitur dan berbagai aspek yang serupa dengan produk satu sama lain. Brand positioning inilah yang akan membantu memberitahu konsumen mengapa mereka harus memilih produk A daripada produk B ataupun sebaliknya. Adapun manfaat dari brand positioning bagi merek perusahaan antara lain 3 manfaat dari brand positioning. Yang pertama, menciptakan diferensiasi pasar. Penentuan posisi merek memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing, menunjukkan keunikan produk atau layanannya, sehingga tercipta diferensiasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, mengkomunikasikan nilai, dan membenarkan penetapan harga yang semuanya berdampak pada keuntungan. Yang kedua, memudahkan keputusan konsumen. Dengan mendefinisikan produk dengan jelas, bagaimana produk dapat menguntungkan konsumen, maka dalam proses pembelian, konsumen tidak perlu menebak-nebak apa yang akan mereka peroleh sehingga mereka pun lebih cepat mempercayai dan membeli produk tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai produk. Dengan mengetahui fokus sorotan nilai tertinggi produk, memungkinkan pelanggan ingin membelinya apapun yang terjadi meskipun bukan yang termurah di pasar. Jenis-jenis strategi brand positioning. Positioning berbasis pelanggan. Strategi yang pertama yaitu berfokus pada penampakan merek sebagai yang paling ramah dan cepat daripada kompetitor. Dengan layanan pelanggan yang hebat dapat mengubah calon pelanggan yang awalnya tidak tertarik akan produk menjadi tertarik. Karena bagi konsumen, mendapat pengalaman pelayanan yang menyenangkan merupakan bahan pertimbangan yang berharga dalam memilih sebuah produk. Berbasis kenyamanan produk. Kedua, strategi pemosisian merek berbasis kenyamanan. Strategi ini menyoroti mengapa produk atau layanan perusahaan lebih nyaman dan mudah digunakan daripada merek pesaing. Kemudahan ini dapat berdasar pada desain produk, kemudahan penggunaan, aksesibilitas yang luas, dukungan berbagai platform, dan banyak lagi. Berbasis harga. Ketiga, strategi brand positioning berbasis harga untuk menampilkan produk dan layanan sebagai pilihan yang paling terjangkau. Ketika memposisikan produk kita sebagai yang termurah di pasar, kita pasti akan menghasilkan berbasis pelanggan yang besar karena tidak ada yang suka membeli barang dengan harga yang tinggi dan harga sewajarnya. Strategi selanjutnya menekankan pada kualitas produk dan seringkali berimbas pada penempatan harga yang premium. Dengan strategi ini dapat menonjolkan kualitas produk yang hasil proses pengerjaan luar biasa, produksi dalam jumlah kecil, bahan berkualitas tinggi, dan bahan praktik berkelanjutan yang membuat pantas memiliki harga yang lebih tinggi. Berbasis spesialis. Terakhir, strategi ini memungkinkan fokus pada penawaran layanan tertentu. Perusahaan dapat menawarkan layanan dan keahlian khusus yang mungkin tidak memiliki oleh kompetitor. Konsumen akan menganggap perusahaan kita lebih memahami kebutuhan mereka karena menawarkan keahlian khusus. Tips membuat brand positioning yang kuat dengan strategi yang tepat. Yang pertama, lakukan riset, temukan dan analisa semua pesaing Anda untuk menentukan di mana posisi merek mereka, seberapa baik kinerjanya, dan bagaimana Anda bisa mengalahkannya. Dengan mengetahui posisi Anda di antara pesaing, Anda akan dapat memposisikan diri sedemikian rupa dengan strategi yang pas untuk menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, tetaplah otentik. Pemosisian merek adalah apa yang Anda ingin orang pikirkan ketika mereka melihat perusahaan Anda, jadi pastikan itu asli dan kredibel. Yang ketiga, sesuaikan seperlunya. Memiliki posisi merek yang telah ditetapkan tidak berarti Anda tidak dapat berubah. Saat Anda mengidentifikasi kekurangan atau menemukan masukan pelanggan yang kurang memuaskan, jangan takut untuk menyesuaikan brand positioning Anda. Jadi itu materi tentang positioning merek dari kami kelompok 5. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.